Kalian tahu filsafat? Atau pernah belajar filsafat? Jika iya, pasti kalian tidak asing dengan kedua orang ini, Aristoteles dan Plato. Mereka adalah filsuf dari Yunani yang pemikirannya hingga saat ini masih dipelajari di dunia filsafat. Sudah menjadi kewajiban mengetahui dan memahami pemikiran mereka jika ingin mendalami filsafat. Tapi, tahukah kalian jika ada seorang filsuf muslim yang juga memiliki pemikiran-pemikiran luar biasa? Namanya adalah Al-Farabi. Pernah dengar namanya? Diceritain sejarah kali ini, saya akan menceritakan perjalanan dari Al-Farabi. Penasaran kisahnya kayak gimana? Besarkan volume handphonemu, sini aku diceritain sejarah. Abu Nasir Muhammad bin Muhammad Uzalak Al-Farabi, atau yang lebih dikenal sebagai Al-Farabi. Orang-orang barat mengenalnya sebagai Al-Farabius. Lahir di Wasij di distrik Farab di Transoxiana sekitar 870 Masehi. Sejak kecil, Al-Farabi sudah menunjukkan kemampuan berbahasa yang sangat baik. Namun, kisahnya semasa kecil masih belum jelas. Sangat sedikit riwayat yang menceritakan masa kecilnya. Catatan sejarah kebanyakan menceritakan kisah beliau ketika dewasa. Saat dewasa, Al-Farabi berkelana ke Baghdad, yang pada saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan. Al-Farabi dikenal dengan kecerdasannya. Tidak hanya dikenal sebagai seorang filsuf, Al-Farabi juga memiliki banyak keahlian di berbagai bidang. Musik contohnya. Karyanya di bidang musik masih sering didengarkan dalam perbendaharaan lagu sufi. Secara umum, ada 3 studi yang memikat Al-Farabi, yaitu logika, filsafat politik, dan metafisika. Berat-berat nih ilmunya. Filsuf emang gini kali ya, pembahasannya daging semua. Iya. Banyak ahli yang mengatakan karya orisinil Al-Farabi soal logika jauh lebih pelik dibandingkan kategoris karya Aristoteles dan Isagoge karya Porphyry. Di antaranya Al-Musta'mala fi Al-Mantiq, atau dalam bahasa Indonesianya istilah-istilah logika. Al-Fusul Al-Khansa, atau dalam bahasa Indonesianya 5 pasal logika, dan Risalah fi Al-Mantiq, atau pengantar logika. Jangan pusing ya guys. Oke, lanjut. Al-Farabi oleh para filsuf diberi julukan guru kedua. Kenapa demikian? Nah, jika Aristoteles yang memperkenalkan ilmu logika dijuluki guru pertama, maka Al-Farabi atas jasa besarnya mengkombinasikan filsafat Plato dan Aristoteles, ia layak disebut sebagai guru kedua atau Al-Muallim Ats-Tsani. Sebenarnya ada 3 alasan mengapa Al-Farabi dijuluki guru kedua. Pertama, pemahamannya mengenai ilmu mantik atau ilmu logika yang menjadi dasar semua cabang ilmu. Salah satu karya pemikirannya yaitu Fi al-Ibarat. Kedua, berhasil mengharmonisasikan pemikiran-pemikiran Aristoteles dan Neoplatonis. Ketiga, keahliannya dalam menyusun rambu-rambu pengetahuan filsafat sehingga mudah untuk dikaji. Bahkan Ibnu Sina yang awalnya tidak paham pemikiran Aristoteles, walaupun sudah membaca bukunya sebanyak 40 kali, bisa paham setelah membaca buku Al-Farabi yang mengulas pemikiran Aristoteles. Salah satu karyanya yang populer adalah Kitab Ihsalul Ulum. Kitab ini berisi 5 bab dengan kategori berbeda. Bab pertama, ilmu lisan yang membahas lafaz dan pedoman pengambilan dalil. Bab kedua, ilmu mantik atau silogisme. Bab ketiga, ilmu pendidikan. Bab keempat, ilmu jiwa. Bab kelima, teologi serta ilmu fikih dan ilmu kalam. Pada usia 75 tahun, tepatnya pada 945 Masehi, ia pindah ke Damaskus dan menjadi ulama istana di sana. Di tempat ini ia bertemu dengan banyak cendekiawan seperti penyair, sastrawan, ahli bahasa, ahli fikih, dan cendekiawan lainnya. Akhirnya pada bulan Desember 950 Masehi, filsuf muslim besar ini meninggal dunia di umurnya 80 tahun. Sangat banyak karya-karya beliau. Jika kita mau membahas kitab dan pemikirannya, tentu tidak akan cukup dengan 1, 2, atau 3 video. Butuh waktu yang lama untuk mempelajari lebih dalam pemikiran beliau. Karenanya, jika kalian penasaran dengan pemikiran Al-Farabi, silahkan kalian mencari sumber-sumber lainnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Mari kita sama-sama bangun channel ini, biar banyak belajar cerita-cerita sejarah lainnya. Saya Aaron undur diri. Peace
out.